Baca ayat mulai dari ayat yang pertama sampai ke-8 dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca saling bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu para dosen dan juga mahasiswa membacakan ayat yang kedua sampai nanti di terakhir di ayat 8 bisa bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memberikan tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman bersama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Topik firman Tuhan hari ini atau temanya atau judulnya dikatakan proses mencapai tujuan. Apa? Proses mencapai tujuan. Ada dua kata penting yang menjadi perhatian kita. Pertama itulah proses, yang kedua adalah tujuan. Ya, tujuan tidak akan pernah mungkin tercapai kalau tidak melalui proses. Ya, semuanya apapun di dunia ini diawali namanya dengan proses. Pada saat Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, itu proses. Dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Dari penciptaan yang pertama sampai ke hari yang ke-6, itu proses. Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan saudara? Tidak usah ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari yang ke-7 atau hari ke-6. Tuhan sanggup. Tapi kita melihat ternyata Tuhan juga menginginkan proses. Kehadiran manusia pun di tengah-tengah dunia ini juga melalui proses. Adam diciptakan melalui proses. Prosesnya apa? Ya, dari debu tanah dan diberikan nafas. Hawa, pendamping hidupnya, penolongnya Adam, juga proses. Diambil dari tulang rusuknya Adam, diberikan nafas kehidupan. Proses. Dan keselamatan pun proses. Amin. Sudah diproses Tuhan dalam kekekalan, sudah dirancang dalam kekekalan. Dan sampai hari ini apapun di dunia ini adalah proses. Tapi seringkali kita menemukan sekarang ini sudah serba instan, tidak mau mengikuti namanya proses. Makanan pun tidak perlu proses panjang, instan. Ada namanya mie instan, ya kan? Ya, digoreng. Ya, tidak perlu proses yang lama, tinggal campur air dengan air panas, makan. Ternyata yang seperti itu membuat kita lebih sehat. Lebih sehat atau lebih sehat? Justru banyak orang semua instan itu membawa penyakit. Ya, nah, saya pernah perhatikan semua yang sifatnya instan itu pasti bermasalah. Baik untuk kesehatan itu bermasalah kalau prosesnya semuanya serba instan. Apalagi
apalagi dalam hal pendidikan. Tidak boleh instan. Seringkali ada yang menghubungi saya, telepon saya, ya, orang-orang bahkan hamba Tuhan ya, maunya prosesnya instan, cepat. Boleh nggak Pak 1 tahun untuk meraih sarjana biologi? Boleh nggak Pak hanya ijazah saja, lewat kuliah? Ini dunia sudah terbalik, nggak mau ikuti proses. Ketika mahasiswa baru hari ini di sini adalah proses. Di proses Tuhan turun dari gunung Papua, ya kan? Ya, dari jauh. Turun dari gunung melewati lautan, ya kan gitu ya? Nah, atau lewat itu namanya udara. Proses. Nah, sampai saat ini tempat ini akan mengikuti namanya proses. Bahkan juga dosen yang mengajar juga masuk ke sini proses, memulai dan bersama-sama, bahkan mungkin nanti juga bisa mengakhiri. Proses, semuanya proses. Dan seringkali orang tidak ikut, tidak mau dengan proses itu. Kalau dosen, prosesnya apa? Selain mengembangkan, meningkatkan pengetahuan, tetapi juga supaya lebih diakui oleh negara, juga ada prosesnya. Proses dari nomor induk dosen, proses untuk memiliki jabatan akademik, proses untuk menjadi pencapai sertifikasi dosen, proses untuk menjadi lektor kepala, proses untuk menjadi guru besar. Semuanya proses, dan itu sudah ditentukan. Kalau mengikuti proses itu untuk mencapai guru besar, itu bisa 8 tahun, bahkan lebih dari 8 tahun kalau ikuti. Ya? Luar biasa, semuanya proses. Mengapa? Karena pendidikan itu dituntut namanya mutu, kualitas. Dosennya bermutu pasti mempengaruhi mahasiswanya bermutu. Ya. Jadi dosen-dosen kita di sini, semua di sini dosen-dosen yang bermutu ini. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Kalau ada yang nggak bermutu, nanti boleh kasih tahu. Ya. Nah, hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Bisa dijawab tidak? Apa tujuannya harus jelas. Jangan mau kita ini orang yang maunya hanya mengalir saja, atau seperti orang dunia, tujuan hidupnya yang penting makan, yang penting minum, yang penting dapat uang, yang penting happy. Nah, seringkali kalau ditanyakan anak remaja, apa tujuan hidupmu, apa impianmu? Kita bilang punya suami yang ganteng, cakep, wah, punya uang, gitu ya, punya HP, punya mobil, punya rumah dan yang lain. Semuanya kemegahan dunia yang dikatakan itulah tujuan hidupnya. Tapi kalau ditanya mahasiswa yang sekarang itu, apa tujuan hidupmu? Hah? Apa tujuan hidupmu? Cari uang. Kalau kau cari uang, salah tempat. Tempatnya bukan di sini. Ya. Apa tujuan hidupmu? Ayo, ini yang masih baru ini, apa tujuan hidupmu? Melayani Tuhan. Ya? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Apalagi memuliakan Tuhan. Amin. Itu ya? Luar biasa. Mari kita bersama-sama, karena tujuan hidup ini adalah
pedoman atau petunjuk kompas untuk menjalani kehidupan kita. Kalau sudah jelas tujuan hidupnya, bagaimana dia bisa meraih, mencapai tujuan itu? Dia akan ikuti proses. Banyak orang yang sudah tahu tujuan hidupnya tapi tidak mengikuti proses, bisa dia gagal, tertunda keberhasilan. Ingat, ketika gagal, tertunda keberhasilan, tidak mencapai tujuan, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan orang lain, jangan pernah salahkan komunitas, tapi lihatlah kepada diri sendiri. Betul seperti itu? Keberhasilan kita untuk mencapai tujuan bukan terletak kepada orang lain, tapi ada pada diri kita sendiri. Saya coba baca beberapa buku dan juga saya artikel, mengapa banyak orang gagal mencapai tujuan, bahkan tertunda untuk mencapai tujuan. Tujuannya sudah jelas. Ya, pertama, karena belum memiliki panggilan yang jelas. Ya, sekolah, dia mendaftar sekolah teologi, dia punya panggilan jelas. Kenapa kamu ada di situ ini? Kata Taros, aduh, udah belum tahu, terpaksa. Bahkan wawancara kemarin itu harus sudah tahu, ya kan? Belum punya tujuan yang jelas untuk dia untuk apa datang ke tempat ini. Nah, kita perhatikan tujuan hari ini kita mulai bersama-sama. Tentunya kita belajar apa yang menjadi tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kita sendiri. Rasul Paulus adalah rasul yang hebat, yang luar biasa. Sebelum bertemu dengan Yesus, sebelum diubahkan oleh Tuhan Yesus, dia adalah orang yang beragama, orang yang tekun, orang yang menegakkan hukum Taurat, orang yang terkenal, orang yang terhormat, orang yang punya pengaruh, bahkan secara ekonomi juga dia orang mapan. Tapi Paulus katakan semuanya itu ada dianggap kerugian, bahkan sampah setelah berjumpa dengan Yesus. Ada satu perubahan tujuan hidup yang luar biasa. Sudah perhatikan, setiap kita pasti memiliki tujuan hidup. Tapi untuk mencapai tujuan hidup itu ada tantangan, ada hambatan. Ada saya katakan lagi hambatan yang terutama setelah dia sudah tahu tujuan hidupnya. Hampir 10 perguruan tinggi teologi itu kasus itu ada, yaitu pergaulan yang buruk, pergaulan yang bebas, pacaran yang tidak sehat. Ini seringkali terjadi termasuk di STK Taros. Harusnya sudah selesai tahun 2026. Dengan teman-temannya sudah selesai, dilantik wisuda, dia belum selesai. Kenapa? Karena pacaran, ya, putus cinta. Kalau sudah putus cinta, ulu hati sakit, pikiran pun sakit. Bagaimana bisa punya semangat untuk belajar? Itu yang ada. Luar biasa. Ya, setan itu tidak pernah diam, selalu mencari mangsanya yang siap diterkamnya. Terutama anak-anak muda yang sedang menyerahkan diri proses menjadi hamba Tuhan. Melalui apa? Melalui namanya pergaulan, melalui nama pacaran. Hati-hati. Dia akan lakukan itu. Seringkali anak-anak muda, para mahasiswa itu jatuh dalam perbuatan dosa seks, sehingga itu menghancurkan hidupnya, menghancurkan persekutuan dengan Tuhan, menghancurkan persekutuannya dengan diri sendiri, dengan orang lain. Hancur.
bahkan kadang-kadang bisa bersandiwara. Hati-hati. Akan anak muda ini ingatkan hari ini, Timotius, anak rohani dari Paulus. Anak muda ini dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya nama Timotius, supaya Timotius itu bisa mencapai akhir seperti Paulus. Ini ayat ini seringkali digunakan pada saat penghiburan kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan kata-kata yang ada di bunga ucapan itu, ya kan? Jadi kalau dikata apa? Sudah dikatakan apa di ayat yang ke-7 itu? Mengakhiri pertandingan dengan baik. Apa benar seperti itu? Kalau benar, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mulai bersama-sama. Paling tidak ada 3 proses yang dilalui oleh Rasul Paulus. Mengapa dia bisa berhasil sukses dalam pelayanannya? Tapi sebelum ke situ kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus. Mulai diperhatikan dari kata ayat yang kita baca tadi itu, panggilan. Ini kuncinya di sini. Panggilan. Itu dari bahasa kata kaleo, memanggil atau mengundang. Siapa yang memanggil? Untuk apa dia dipanggil? Apa tujuannya dipanggil? Maka ada kata pelayanan, disebut dengan diakonia. Pelayanan ataupun bisa dikatakan pengabdian. Inilah bedanya di lembaga rohani dengan lembaga sekuler, termasuk sekolah tinggi teologi. Itu adalah lembaga rohani yang membedakan dengan perguruan tinggi yang lain, karena di dalamnya ada namanya pengabdian. Walaupun kita dituntut harus profesional, tetapi tetap pengabdian. Tapi kalau di dunia profesional tidak dikatakan pengabdian, pekerja profesional dan layak diberikan sesuai dengan profesinya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gelar akademiknya. Semakin tinggi gelar akademiknya, semakin hebat untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dan juga kesejahteraannya. Itu dunia. Itu yang terjadi. Makanya saya heran kalau kadang-kadang orang sudah sekolah teologi dari S1, S2, S3, kalau bisa S3, ya kan? Ketika mengambil kuliah untuk S1, nanti dilanjutkan S2, S3. Sebenarnya apa tujuannya? Apakah benar-benar karena panggilan? Apakah benar-benar karena pelayanan? Apakah benar-benar pengabdian? Itu perlu proses, diuji dalam perjalanan hari-hari bahkan tahun-tahun. Ya, itulah bedanya hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pemimpin Kristen dengan yang lain. Ya, kalau kita mau jadi komersil, mari ada khotbah ya di gereja, bagus sekali, saya sendiri sangat terberkati, tentang Lot. Tahu Lot ya? Ya, itu berenya Abraham. Tahu bere? Ya, kalau Lot itu Abraham itu pamannya, tulangnya, gitu ya. Ya, keponakan, kan gitu ya. Abraham kaya, Lot pun kaya, sama-sama kaya. Karena mereka punya kekayaan yang hebat dan luar biasa, membuat sampai gembala mereka berantem ribut untuk masalah tempat pengembalaan, memberikan ternak makan. Jadi mereka berpisah. Abraham bilang, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika aku ke kanan aku ke kiri. Lalu Lot memilih melihat lembah Yordan, yaitu Sodom dan Gomora. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri
tanpa bertanya kepada Abraham, tanpa bertanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena sudah dilihat dia akan lebih kaya di situ. Ini yang disebut dengan apa? Orang yang melihat dengan mata kepala sendiri tanpa tanya kepada Tuhan, orang seperti ini akan menjadi tanah. Benar. Kan Lot pada saat itu udah kaya, udah punya semuanya, tapi ingin lebih kaya. Tidak salah ingin lebih kaya, tapi apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Karena hati yang tamak itu, dia mengambil keputusan yang salah. Karena pandangan mata itu, dia mengambil keputusan yang salah. Akibatnya fatal sekali. Semua kekayaannya hangus, istrinya menjadi yang enggak. Ini akibat salah mengambil keputusan. Kenapa? Tujuannya hanya ingin menambah kekayaan. Wow, luar biasa. Nah, hari ini kita bersama-sama perhatikan, kalau kita menjadi pelayan Tuhan, berarti ada pengabdian. Seperti Rasul Paulus, dia meninggalkan rasa nyaman yang membuat dia dihargai, dihormati, tapi dia tinggalkan semua itu, dia mengabdi kepada Tuhan. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu dikatakan memberitakan Injil kepada semua orang dan memuliakan Tuhan. Dalam Filipi 3:7-8 saya akan baca, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu zaman sebelum dia bertemu dengan Yesus, sebelum dia diubah oleh Kristus, dikatakan sekarang setelah dia berjumpa dengan Yesus, dipanggil oleh Yesus, dibentuk, diproses menjadi rasul, jadi hamba Tuhan, mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dikatakan apa? Kuanggap sebagai kerugian. Mengapa? Karena Kristus. Amin. Bahkan segala sesuatu kuanggap sebagai kerugian karena pengenalan akan Kristus Tuhanku adalah lebih mulia daripada segala sesuatu. Wow, luar biasa. Mampukah kita seperti Rasul Paulus mengatakan demikian? Kadang-kadang tidak. Kita masih lebih condong kepada pemikiran-pemikiran duniawi. Ya, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari apapun. Maka kalian akan diproses di sini akan mengenal akan Tuhan. Amin. Itu proses. Jadi Rasul Paulus ini perhatikan, untuk mencapai tujuan itu ada 3 hal yang kita perhatikan. Pertama adalah iman, yang kedua adalah ketekunan atau kesetiaan, dan yang ketiga adalah pengorbanan. Tolong diikuti supaya bisa juga itu slide-nya ya. Di ayat yang kita baca tadi, ayat ke-7, saya ulangi lagi. Di ayat ini yang kuncinya ini, di ayat ke-7 ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan ini Paulus ini memperkenalkan kehidupan ini seperti pertandingan. Kalau dalam pertandingan dunia atau pertandingan olahraga, ketika apapun ada yang menang, ada yang kalah. Berarti kita ini sedang masuk dalam area pertandingan, yaitu dunia ini yang Tuhan kehendaki bukan kalah, tetapi menang atau mencapai tujuan. Amin. Dalam olahraga boleh kalah dan menang, tapi di dalam hal rohani Tuhan menginginkan kita menang. Bahkan Paulus mengatakan lebih daripada pemenang. Lalu dikatakan kata yang berikutnya, aku telah mencapai garis akhir. Wow, luar biasa. Artinya dia berhasil mencapai tujuan. Mengapa? Karena dia memelihara iman. Rasul Paulus menyelesaikan perlombaan iman itu dengan baik dan benar, dan telah mencapai garis akhir. Kita perhatikan, yang pertama kunci mencapai tujuan itu adalah iman. Iman. Di ayat 7 tadi dikatakan apa? Aku memelihara iman. Perhatikan ayat 7 dikatakan, aku memelihara iman. Ini yang dimaksud dengan iman yang progresif. Iman yang semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Itu diawali dengan beriman kepada Yesus Kristus. Yang dikatakan tadi,
Yang terpenting dalam kehidupannya adalah mengenal Yesus, memiliki pengenalan akan Yesus. Pengenalan itulah yang menghantarkan dia menjadi hamba Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Dari yang tidak beriman menjadi beriman. Maka mahasiswa ini pastikan kita sudah beriman kepada Yesus. Amin. Tinggal sudah beriman kepada Yesus. Suatu saat sarjana teologi banyak akan mualaf. Ya kan banyak juga di sarjana teologi, bahkan bukan sarjana teologi, mengaku sudah S2 teologi, bahkan mengaku sudah doktor teologi, mengaku jadi pendeta gitu. Itu benar atau tidak? Kalau itu benar, berarti dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Hanya di beragama Kristen dan itu dianggap sebagai profesi. Nah, kita perhatikan di sini. Ini dasar yang paling kokoh, yang paling kuat untuk mencapai tujuan hidupmu, untuk mencapai tujuan hidup kita adalah iman. Iman yang terus menerus berkembang, iman yang terus menerus bertumbuh. Dan itu akan terjadi bertumbuh kalau kita memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melalui pengalaman hidup kita, ujian, tantangan, hambatan, itu Tuhan izinkan semuanya supaya kita jangan mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Itu namanya iman. Amin. Iman itu adalah dikatakan dasar, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau lihat iman itu bukan benda. Iman itu bukan satu zat. Dia tidak kelihatan. Tapi ingat, iman itu bisa membuat orang semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Dengan iman itu membuat orang mengabdi kepada Tuhan tanpa pamrih. Apapun dia kerjakan, apapun dia lakukan tanpa diawasi, dia akan kerjakan, lakukan. Maka Rasul Paulus ini memiliki iman yang kuat dan percaya dan mengikuti proses itu untuk mencapai tujuan tadi. Tuhan pasti menolongnya. Kalau ada kata-kata menguatkan hati saya, ya, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Amin. Coba bilang itu kepada dirimu sendiri. Aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Ayo, permahasiswa. Aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Amin. Amin. Itu namanya pernyataan iman. Nanti baca di Roma 5 ayat 4 menyatakan bahwa ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini berarti iman yang kuat membantu kita bertekun untuk mencapai tujuan. Amin. Ini dasar yang pertama utama adalah membangun iman untuk mencapai tujuan. Karena yang memanggil kita itu adalah Tuhan. Maka kita harus beriman kepada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, di S1 dan 2, kalau kita simpulkan S1 dan 2 ini bicara tentang apa? Ketekunan dan kesetiaan. Saya baca yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Perhatikan, Yesus Kristus, Alkitab katakan Dia adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap orang, baik yang hidup maupun yang mati. Dia menjadi hakim, bukan manusia menjadi hakim. Suatu saat kita akan menghadiri tahta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kita kerjakan selama di dunia ini. Bukan penghakiman untuk masuk neraka. Nanti ayat 8 kita sudah lihat berkaitan dengan pemberian mahkota. Kalimat yang menarik, sungguh-sungguh kepada mereka katakan, aku berpesan. Ini seperti darurat ini. Aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya, demi pernyataannya dan kerajaannya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu harus dengan kesetiaan, ketekunan.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan bernasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wow. Perhatikan. Sudah di sini Paulus ini mengharapkan Timotius itu supaya dia setia di dalam memberitakan Injil, setia membaca merenungkan firman Tuhan. Kalau di ayat yang lain dikatakan setia untuk bertekun dan baca Alkitab. Setia, kesetiaan itu. Kalau kita mengatakan mencintai, mengasihi Tuhan, dibuktikan dari mana? Merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya, merindukan Alkitab untuk dibaca, direnungkan setiap hari. Setia. Dengan kau baca, merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan hikmat kepadamu dan tujuan hidupmu semakin jelas. Kalau tujuan hidupmu sudah dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, maka tidak akan pernah berhenti. Apapun godaannya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, tidak akan pernah berhenti, karena dia dikuatkan dengan firman. Amin. Amin. Sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, kita ajarkan dulu kepada siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. 1 Korintus 9 ayat 27 nanti bisa dibaca. Ini bertekun dalam mengejar tujuan. Di sini Paulus menyatakan bahwa kita harus berlari. Berlari dengan apa? Berlari dengan tujuan yang jelas dan bertekun untuk mencapai tujuan. Karena kalau sudah tetapkan tujuan hidup kita, maka berlari untuk mencapai tujuan itu. Ada orang yang lambat, ada orang yang cepat. Tapi bukan persoalan lambat atau cepat, tapi bagaimana kita mengikuti proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-5 dan 6. Katakan apa? Itu pengorbanan. Pengorbanan adalah kunci untuk mencapai tujuan. Rasul Paulus, kalau dia tidak berkorban dalam hidupnya, mengabdi kepada Tuhan, tidak mungkin dia mencapai tujuan. Tidak mungkin berdiri itu jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, jemaat di tempat lain. Ya. Karena dia berkorban, demi pelayanan dia berkorban, bukan hanya waktu, tenaga, bahkan kenyamanannya sebagai manusia yang membutuhkan namanya kasih sayang, membutuhkan perhatian, dihargai, dihormati. Dia bisa korbankan itu demi pelayanan. Karena dia suka dikucilkan, direndahkan. Bahkan seringkali ada di zona yang tidak nyaman, penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Demi pelayanan dia harus buat tenda dan dijual untuk apa? Untuk pelayanan, untuk mendukung pelayanannya. Dia harus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu ke desa yang lain, tanpa meminta uang dari siapapun, tapi dia biayai sendiri. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dan tidak pernah berhenti untuk berkorban sampai akhir dari hidupnya. Dia harus mati martir. Itu luar biasa. Tapi kekasih Tuhan, kita perhatikan, Paulus juga mengatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4, Paulus itu mengorbankan waktu dan juga energi. Ini menyatakan bahwa harus berjuang sebagai prajurit yang baik, yang tunduk, yang taat kepada komandannya. Apapun kata komandannya, siapa perang siap, jalan-jalan, lari-lari, berperang siap berperang. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata berpikir, oh istri saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana. Maka mahasiswa hari ini, ketika kau di sini, kau sebagaikan prajurit yang sedang diproses. Amin. Yang harus tunduk kepada komandanmu. Siapa komandanmu? Bukan saya, bukan dosen. Siapa komandanmu? Tuhan kita, Adonai kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat penerapannya. Penerapan pertama untuk bagi mahasiswa kita hari ini. Pertama, kalau belum jelas tujuanmu, tentukan tujuanmu. Tentukan tujuan hidupmu
sebagai mahasiswa perguruan tinggi teologi yang sudah masuk STK Taros, apa tujuanmu? Maka tujuanmu di sini adalah sesuai dengan visi misi dari STK Taros, adalah untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Amin. Dalam kau lulus apapun itu nanti profesi, tapi tujuannya adalah untuk pelayan Tuhan yang efektif, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dipakai Tuhan dengan ajaib, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yakin gak itu? Punya keyakinan gak? Yakin. Ya. Dan semuanya dilakukan adalah memuliakan Tuhan. Amin. Itu kompas hidupmu. Pastikan tujuan hidupmu. Jangan tujuan hidupmu di sini mau mencari pacar. Sebelum kau berangkat ke sini, sebarangkali kau udah pacaran. Nah kan? Betul nggak? Betul tidak? Kalau anak SMA, tidak mungkin dikatakan tidak pacaran, udah punya pacar waktu di SMA itu. Bahkan setelah dia mau kuliah pun masih tak pacaran. Lalu ketemu di sini, pindah ke lain dia sebelum berangkat dari kampung kan berpisah dulu dengan siapa? Dengan Pak sekretari kita malam hari di bawah terang bulan. Aku mau berangkat kuliah di Jakarta, ke STK Taros. Kita akan berpisah untuk sementara waktu. Kau setia ya? Ya, kamu juga setia ya? Iya, kita sama setia. Jangan lupa WA-an terus setiap malam. Nah, itu ya. Betul tak? Tapi setelah di STK Taros, ternyata dilihat ada yang lebih memperhatikan, ada yang lebih menyayangi. Cepat sekali pindah ke lain Itu kenyataan atau bohongan? Ada yang praktek pelayanan lapangan sudah punya pacar sebelum berangkat, tapi setelah ada di sana pindah ke lain Yang di kampus nangis dah. Itu kebohongan atau kenyataan? Tapi kalau tujuan hidupmu jelas, mau diputus pacar atau tidak punya pacar, tujuan hidup itu yang utama. Saya harus selesai sekolah tinggi terus harus S1 harus. Amin. Jangan karena putus pacar kau tinggalkan tujuan utamamu. Sebelum berangkat ke kampung udah tahu tujuannya, tapi karena putus pacar kau tinggalkan. Kau mempermainkan dirimu, mempermainkan Tuhan. Atau mungkin belum punya tujuan yang jelas. Ini serius, ya, karena seringkali terjadi demikian. Kalau mau cari pacar, di kampung juga udah punya pacar, ya udah banyak cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Amin. Ya, dia salah pacaran. Salah nggak pacaran? Udah boleh aja, silakan. Tapi pacaranlah dengan benar. Setiap kalau pacaran kemana-mana jangan lupa bawa Alkitab. Amin. Hah? Bawa minyak berapa? Ya, tadi tambahin bawa minyak urapan. Ketika sudah mulai tergoda-goda dosa langsung urapi. Ketika sudah mulai dipegang-pegang langsung urapi. Bukan itu. Kalaupun menolong silakan, tapi hatimu menguasai dirimu. Amin. Jangan ambil sebelum waktunya. Kalau kau ambil sebelum waktunya, engkau adalah kambing pemakan tanah. Seharusnya kau menjadi pagar buat orang yang memang kau cintai, melindunginya. Amin. Kita perhatikan. Yang kedua, kembangkan iman. Itu tadi. Ini menjadi harapan kita. Kembangkan iman. Dia berkembang bahwa aku ada di sini karena Tuhan. Amin. Kalau selesai pun saya nanti dari selesai masa beasiswa, saya percaya karena aku di sini karena Tuhan, maka Tuhan juga menyiapkan sponsor donatur. Amin. Baru jangan mulai kalau saya udah dari asrama 1 tahun baru mau ngapain, udah pulang kampung saya. Wah, mulai cari pekerjaan. Itu ya. Nah, tinggalkan. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, beriman kepada panggilan itu, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan dan kebutuhanmu, bahkan uang kuliahmu. Amin. Yang ketiga, kalau mau mencapai tujuan, belajarlah dengan tekun. Belajar dengan tekun. Ya, giat belajar, mengisi pemahaman teologi yang baik dan benar. Kalau diberikan tugas oleh dosen, kerjakan, jangan ditunda-tunda.
Jangan malas. Orang yang malas itu dekat dengan kebodohan. Orang yang malas baca buku itu pasti sedikit pengetahuan. Maka orang sedikit pengetahuan pasti itu adalah dekat dengan kebodohan. Orang yang bodoh itu sangat dekat dengan kemiskinan. Percaya tidak? Ya, saya jarang lihat orang dia bodoh banget tetapi kaya. Ada nggak? Kalau ada itu misteri luar biasa. Mungkin karena bapak mamanya sudah kaya raya seperti itu. Ya, nah belajar dengan tekun. Ya jangan penyamarannya kalau di semester awal nilainya mungkin C+, tidak boleh lagi, harus nilainya B+, bahkan A+, plus semuanya. Amin, pasti bisa. Itu tergantung kepada dirimu. Belajar